Real Autobenz Enthusiast, ketemu lagi di Real Autobenz YouTube channel. Nah, kali ini saya mau ngajak lihat-lihat untuk penggarapan unit Mercedes-Benz W212 E300 Elegan. Ini yang warnanya Obsidian Black on beige. Mobilnya tahun 2010, masih tangan pertama, dari baru, kilometernya baru 38.000 dan record resmi. Karena mobil tersebut saya beli langsung dari tangan pertamanya langsung. Nah, saat saya beli dipakainya enak kok, kaki-kakinya nggak ada isu, maticnya enak, mesinnya halus, eksteriornya juga oke. Mobil kilometer 38.000 loh. Oke. Interiornya oke banget. Nah, kalian mau lihat kilometernya bener nggak 38.000? Kalian bisa ikutin saya ke sini. Ini mobil tahun 2010, W212 300 Elegan. Nah, ini kalian bisa lihat ke sini. Mobil tersebut kilometernya baru 38.000. Jadi ya. Sekarang kita bakalan lihat secara detail setelah unit naik ke atas lift. Kita taruh unit di lift, kita angkat, lalu kita lihat benar nggak perhitungan saya, catatan saya bahwa semua spare part ini memang hasil dari analisa yang secara detail telah kita lakukan. Oke, kalian bisa ikutin saya sini. Pertama di sini kita akan lihat untuk disc brake. Nah, ini disc brake-nya tuh dia. Ini sudah ada cekungan ke dalam. Nah, kemarin sudah kita hitung dengan Sigmat bahwa untuk kondisi disc brake kiri kanan itu ternyata memang sudah sedikit lagi di ambang batas itu bakalan nyala sensornya karena sudah kemakan untuk disc brake-nya. Oke, itu disc brake depan kanan. Lalu kita lihat disc brake depan kiri. Ini juga sama. Untuk disc brake tuh dia udah kemakan tuh. Tuh dia, udah ada cekungan di sini. Nah, ini makanya kenapa harus kita ganti untuk disc brake-nya depan belakang, untuk disc brake-nya kiri dan kanan. Lalu kita lihat untuk disc brake area belakang. Nah, kalian lihat di sini. Itu cekungannya udah lumayan parah. Tuh dia tuh. Itu dia disc brake-nya udah kemakan juga. Kita lihat yang sebelah kanannya di sini. Nah, ini pun sama. Disc brake-nya udah kemakan juga. Jadi makanya kenapa semua disc brake, semua brake pad itu kita ganti baru semua. 4 pieces disc brake dan 4 pieces brake pad. Itu kita ganti semua. Oke. Sekarang kita beranjak ke sini ya. Kita lihat untuk area kaki-kakinya. Nah, ini saya bilang, memang di sini untuk stabilizer tuh, kalian bisa lihat sini. Ini untuk stabilizer. Ini penyakitnya 212-204. Dia suka jebol di karet atas. Nah, itu makanya nanti sudah saya siapkan juga untuk spare partnya. Lalu di sini kita lihat ini untuk untuk arm besi, ini arm aluminiumnya. Di sini kalian lihat nih, belum ada yang jebol. Tapi secara fleksibilitas dari karetnya itu sendiri kita sudah lihat ini karetnya udah jadi karet mati. Dan ini sudah kurang layak menurut saya. Makanya ini pun saya ganti semua nanti. Termasuk dari si ini. Ini namanya dia masuk ke dalam sini. Ini namanya itu stabilizer. Stabilizer pun kita ganti baru. Oke. Lalu kita lihat di sini showbreakernya. Nah, showbreakernya itu di atas itu. Nanti kita turunin, nanti kita bisa lihat. Untuk showbreakernya itu akses sudah kemakan. Makanya kenapa 4 pieces showbreakernya saya ganti baru. Bukan karena bocor, tapi memang karena asnya sudah ada yang kemakan. Itu indikasi bahwa
untuk hitungan berapa bulan ke depan pasti terjadi kebocoran. Dan hebatnya Mercedes-Benz, karena dia sangat menjaga kenyamanan, meskipun showbreakernya asnya udah kemakan, atau kasarnya sampai showbreakernya pun udah jebol ada olinya, mobilnya tetap masih senyap. Jadi kalau kaki-kaki sehat, bukan jawabannya, bro kaki-kakinya gimana? Oh kaki-kaki mobil gua senyap, nggak ada suara, bukan artinya itu sehat. Contoh, ini senyap, nggak ada masalah, nggak ada isu, dan ternyata kaki-kakinya hampir kita ganti semua. Oke, ini. Lalu kita beranjak ke tengah, kita lihat untuk area matic. Nah, lihat di sini. Ini terjadi kebocoran di area matic. Ini dia, ini oli dan ini basah. Nah, nanti kita bakalan turunin untuk body valve-nya. Kita bongkar body valve matic-nya untuk mobil yang tahun muda ini. Kita lihat apakah ada indikasi kotoran gram atau dan lain-lain. Kalau misalkan ada indikasi ke sana, setelah kita turunin gearbox matic-nya, kita bakalan belah gearbox matic-nya. Kita lihat ada trouble apa di dalam. Ada spare part apa yang memang sudah tidak layak. Itu harus kita cek secara detail. Nah, itu namanya overhaul gearbox matic. Oke. Ini mobil kilometer 38.000. Kalian lihat aja. Ini belum saya bersihin. Inilah real kilometer 38.000. Sebersih ini untuk area kolongnya. Lalu kita beranjak ke belakang. Ini namanya gardan. Nah, di sini tuh sama ada kebocoran. Kalian lihat sendiri di sini. Itu dia. Nah, ini pun sama. Nanti ini bakalan kita turunin. Lalu kita cek untuk seal-sealnya di sini. Termasuk nanti karet-karet bootnya. Nah, ini udah mulai kurang bagus karet bootnya. Nanti kita ganti juga. Dan ini nanti oli gardan pun kita ganti. Nanti oli gardan pun kita ganti pakai original Mercedes-Benz. Lalu di sini ada showbreaker belakang. Nah, showbreaker belakangnya itu asnya sudah kena. Nanti kita bisa lihat, kita turunin lagi dikit untuk asnya. Jadi nanti kita bakalan lihat kenapa sampai Real Auto Base mengganti 4 pieces showbreakernya pada unit Mercedes-Benz tahun muda, kilometernya baru 38.000. Nanti kita bisa lihat apakah asnya benar nggak saya bilang ada baret. Kita nanti bakalan lihat di sini. Oke, nih kalian lihat. Ini masih titik pabrik dan ini nggak pernah dianeh-anehin. Tapi kalian lihat di sini, ini asnya udah mulai ada baret. Nah, makanya kenapa akhirnya showbreakernya pun saya ganti ya, 4 pieces. Kita lihat yang sebelah sana. Yang sebelah sini juga sama. Kemarin sudah kita lihat, kita buka untuk bootnya di sini. Nah, ini nih. Ini asnya udah mulai ada baret juga. Dan dia kemarin memang nggak ada bunyi, tapi memang nggak ada bunyi. Tapi ayunannya udah terlalu lemah. Makanya saya simpulkan showbreakernya pun memang sudah kurang layak. Mungkin kalau termasuk kemarin teman saya juga cobain, ngapain lu ganti showbreakernya? Orang ini nggak ada bunyi kok, masih lumayan enak kok, lumayan. Saya bilang saya pengen ini betul-betul nyaman, betul-betul senyap, dan betul-betul kita lakukan pergantian spare part. Jadi ini semua kaki-kaki harus dibedakan antara repair dan replace. Yang saya lakukan adalah mereplace, mengganti spare part, replacement spare part. Ya, itu buktinya. Kita ganti spare part untuk area kaki-kakinya, bukan repair. Kalau repair artinya diakalin. Namanya diakalin ya kalian bisa tahu sendiri lah. Memang secara harga jauh lebih murah, tapi saya nggak pernah mau melakukan itu.
Artinya saya betul-betul membuktikan bahwa perfect condition itu berproses. Tahun 2010, tangan pertama dari baru, kilometernya baru 38.000 dan record bengkel resmi. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi untuk eksterior full original, interior full original, tangan pertama dari baru, saya belinya pun langsung dari tangan pertamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa mobil kilometer 38.000 full original tangan pertama dari baru? Itu mungkin yang banyak di luaran bilang, ya ini mobil gua full original nih, masih tangan pertama nih, kilometernya rendah banget 38.000, siap jual? Nggak siap jual. Makanya kenapa saya bilang open for book, bukan open for sale. Artinya kalau kita bilang open for sale, itu mobil tuh udah benar-benar bagus, siap pakai. Makanya kenapa orang bilang ini mobil gue istimewa. Jadi mobil tersebut saya setuju ini istimewa. Tapi kalau dibilang siap pakai dan kondisinya perfect condition, enggak sama sekali. Buktinya kalian lihat di sini udah bertebaran spare part. Yang nominalnya juga nggak murah. Kalian bisa ikutin saya sini ya. Jadi mobil tersebut kemarin saya sudah cek, showbreaker depan belakang nggak ada kebocoran. Cuman asnya udah baret. Contoh seperti ini. Ini showbreakernya akhirnya saya ganti 4 pieces baru. 4 pieces baru saya ganti semua. Saya biasanya pakai brandnya Bilstein. Cuman karena kondisi saat ini lagi serba terbatas, serba susah. Namun ada pilihan alternatif lain, SAK. SAK itu karakternya berbeda dengan Bilstein. Kalau Bilstein dia lebih keras. Kalau SAK dia lebih sedikit empuk dari Bilstein. Nah, saya ganti 4 pieces showbreakernya baru. Jadi mobil ini kemarin, kenapa pertanyaannya kok bisa kilometer 38.000 tahun 2010 showbreakernya diganti semua? Karena mobil tersebut asnya di sini tuh dia baret. Nah, ini kan as nih, ini as showbreaker nih. Nah, mobil ini nggak ada bocor, tapi asnya baret. Makanya kenapa saya ganti, karena kalau didiemin as ini baret, lama-lama juga nanti seal di bawahnya jebol dan lama-lama olinya bocor. Nah, hebatnya Mercy, maksudnya kelebihannya dari Mercy, meskipun showbreakernya bocor, udah bocor oli, dipakainya masih senyap. Jadi pertanyaannya gini, bro, kaki-kaki lu mobilnya gimana nih? Oh, kaki-kakinya senyap. Bukan jawabannya bukan kayak gitu. Karena kalau ngomongin senyap, mobil itu juga senyap banget kaki-kakinya. Begitu saya naikin itu lift, oh ternyata asnya sudah ada yang baret. Makanya showbreakernya kita ganti. Oke, ini showbreaker kita ganti 4 pieces baru. Lalu di sini ada apa lagi? Di sini ada arm aluminium. Saya ganti kiri kanan arm aluminium. Lalu arm besinya pun saya ganti kiri kanan. Ya kan, di sini long terot, ada terot, ada ball joint di sini, ada link stabil kiri kanan, original Mercedes-Benz. Original Mercedes-Benz. Lalu di sini ada apa lagi? Nah, ini yang mahal banget nih. Ini namanya stabilizer. Padahal yang rusak itu biasanya cuma karet tengahnya doang. Cuman kalau stabilizer pasti dia tuh jual satu set dan dengan besinya. Ini pun saya ganti baru. Kalian bisa cek di pasaran berapa harganya stabilizer original untuk Mercedes-Benz W212. Ini pun saya ganti untuk stabilizernya. Oke, di sini stabilizer. Lalu di sini ada lagi disc brake. Nah, ini disc brake. Disc brake-nya depan belakang semuanya saya ganti baru. 4 pieces disc brake baru. Jadi kalau disc brake udah kemakan, jangan main bubut. Kenapa? Karena disc brake itu tuh dia ada ambang batasnya. Dimana kalau misalkan disc brake-nya udah kemakan, kalian bubut, emang jadi rata. Tapi begitu kalian di kecepatan tinggi, mengharuskan kita ngerem agak mendadak, itu bisa pecah disc brake-nya. Jadi jangan main-main dengan keselamatan. Oke, lalu di sini filter oli matic
original dan seal carternya. Nanti ini untuk persiapan kita turunkan body valve matic-nya. Kita lakukan juga di sini. Nah, ini untuk shockbreaker belakang. Kita pakai satu brand sak di sini. Lalu kalian perhatikan di sini. Ini disc brake, lalu ini ada brake pad. Ini untuk kampas rem atau brake pad depan belakang saya juga ganti baru. Sampai di sini apa? Lahar roda saya ganti juga nih. Ini untuk lahar rodanya saya ganti. Lahar roda di sini saya ganti. Ini ada puli ini tempat nempelnya fan belt. Puli alus, puli kasar saya ganti juga di sini. Ini filter oli mesin. Di sini ada karet fan belt. Di sini ada busi Bosch. Bos, hati-hati untuk busi Bosch ini karena di pasaran banyak juga busi Bosch tapi dia made in China. Kita pakai Bosch yang made in Jerman. Oke. Nah, ini ada beberapa spare part yang memang belum bisa datang hari ini padahal sudah saya order. Nah, spare partnya itu diantaranya adalah ada transmisi mounting dan ada engine mounting. Transmisi mounting dan engine mounting saya pakai original Mercedes-Benz Bintang part number. Nah, itu barangnya kebetulan dari importir belum bisa datang hari ini karena gudangnya masih nutup. Kemungkinan untuk transmisi mounting dan engine mounting untuk unit Mercedes-Benz ini E300 E300 Elegance yang kilometernya 38.000 ini bisa datang di hari Senin atau Selasa. Itu pun udah saya order. Nah, nanti berjalannya waktu ternyata ada beberapa spare part yang memang harus kita ganti juga, pasti saya order. Makanya dalam proses perfect condition untuk transmisi, lalu untuk engine, untuk kaki-kaki, electrical, pasti ada aja nanti part-part susulan yang saya orderkan dan memang harus saya ganti. Oke. Nah, jadi kenapa kok harus diganti berbarengan? Nah, ini untuk pengetahuan juga para followers bahwa apabila kalian mengganti transmisi mounting, saya suggest untuk ganti juga engine mountingnya. Begitupun sebaliknya, apabila ternyata yang turun adalah transmisi mounting, nah engine mountingnya pun harus diganti sama. Jadi jangan sampai nanti antara transmisi mounting dan engine mounting itu saling mengalahkan. Jadi harus kita ganti secara berbarengan. Oke, jadi itu spare part yang saya order hanya belum dihadirkan ke sini. Lalu di sini oli-oli. Nah, banyak pertanyaan ke saya, Mas Eril, oli saya pengen pakai yang harganya agak murah. Pakai oli apa ya? Saya nggak pernah merekomendasikan untuk atau mensuggest orang untuk mengganti oli selain dari oli merek Mercedes-Benz. Kenapa? Mobil kita Mercedes-Benz loh. Kita nggak usah pakai merek aneh-aneh lah, karena beresiko. Begitu nanti merek aneh meskipun sayanya sama, itu bisa trouble ke mesin. Bisa juga nggak cocok ke matic-nya. Bisa juga nggak cocok ke pengereman. Makanya, udahlah. Mobil kita Mercedes-Benz. Olinya pun kita pakai Mercedes-Benz. Contoh di sini, ini untuk oli matic. Semua saya pakai Mercedes-Benz. Ini untuk oli matic-nya. Lalu di sini ada oli rem. Ini oli rem juga Mercedes-Benz sama original. Lalu di sini ada oli power steering. Oli power steering pun saya pakai Mercedes-Benz. Ini dia oli power steering. Saya beli. Nah, lalu ini oli rem tadi Mercedes-Benz original. Lalu oli mesin. Nah, ini oli mesin sayanya 5W40 sama. Ini pun original Mercedes-Benz. Sampai ke perintilan. Sebetulnya kemarin saya juga ganti namanya modul BSN. Barangnya saya ambil ya sebentar. Barangnya ada di dalam. Untuk
karet wiper saya ganti juga baru, bos, karena karet wipernya sudah kurang bagus yang ini. Nah, tadi saya bilang saya mengganti namanya modul BSN. Barangnya di mana? Ini barangnya. Ini original Mercedes-Benz. Ini barangnya. Ini namanya modul BSN. Jadi modul BSN ini saya cek mobil tersebut akinya masih bagus, 2019 dan masih sangat layak. Namun begitu saya cek, ini ada keanehan. Kok akinya baru tapi suplai listriknya sepertinya kurang bagus. Begitu kita lihat, oh ternyata modul BSN-nya kena. Nah ini dia, ini namanya modul BSN. Ini saya ganti baru ya, original Mercedes-Benz. Oke. Ini untuk modul BSN-nya pun saya ganti baru. Jadi untuk spare part yang sekarang ada di hadapan saya, ini untuk keperluan perfect engine, perfect matic, perfect kaki-kakinya. Nah, nanti bakalan kita lihat lagi setelah proses ini berjalan, yang namanya kita benar-benar cek detail area engine, area matic, area kaki-kaki, pasti ada aja spare part yang nanti ujung-ujungnya ada tahap 2, ada tahap 3. Dan jangan main-main, meskipun mobil tersebut kilometernya baru 38.000 dan kalian sendiri saksikan ini di hadapan saya bertebaran spare part yang bisa dihitung mungkin nilainya puluhan juta rupiah di sini. Ini untuk apa? Untuk mewujudkan proses perfect condition ala real auto Benz. Nanti kita lanjut untuk perfect eksterior, untuk perfect interior. Mobil tersebut interiornya udah kita garap kemarin untuk area plafon. Lalu nanti lanjut lagi untuk perfect sound, untuk perfect AC, sampai akhirnya detailing, premium coating, semua bagiannya sampai ke sela-sela pintunya. Baru setelah itu kita running test, baru kita bisa deliver setelah saya yakin unit tersebut sudah dalam kondisi yang perfect condition. Karena perfect condition ala real auto Benz itu berproses dan harus dapat dibuktikan. Karena nanti akan berasa selama beberapa tahun ke depan kepada smart buyer-nya. Suatu kebanggaan tersendiri, punya mobil yang memang original, punya mobil yang memang perfect, dan kemanapun tinggal kita pakai. Nah, disitulah real auto Benz sangat menjaga kualitas dan kondisi semua unit Mercedes-Benz-nya. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Bersihkanlah mersimu, be a smart buyer, Real Auto Benz.